sel ini yang tugasnya memproduksi antibodi. Setelah itu yang ini akan berubah menjadi limfoblast. Limfoblastnya akan mengembang dan membagi dua jenis, yaitu sel B plasma dan sel memori. Sel B plasma untuk memproduksi untuk melawan antigen, sedangkan sel memori menyimpan semua informasi tentang antigen. Habis itu antibodi yang diproduksi oleh sel plasma yang tugasnya mengikat antigen, sehingga makrofag akan lebih mudah dan menangkap dan menghancurkan patogen. Lalu di sini ada kekebalan seluler, yaitu virus masuk ke dalam tubuh dan sel ini akan mengenalinya. Lalu sel T akan aktif dan mengeluarkan sitokin. Sitokin ini yaitu zat kimia yang memberi sinyal ke seluruh imun lainnya. Lalu sel pembunuh akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Ini sel terinfeksi dengan merusak pengumpulannya. Lalu sel yang terinfeksi akan dibersihkan oleh figosit, yaitu sel pemakan. Ketika terinfeksi berhasil dikendalikan, sel T suppressor akan menghentikan reaksi kekebalan supaya sel tersebut tidak merusak tubuh sendiri. Lalu mekanisme pertahanan tubuh. Ada mekanisme kekebalan tubuh: A. Kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah kekebalan yang diperoleh tubuh dengan memproduksi antibodi sendiri. Kekebalan ini terbentuk secara alami maupun buatan. Kekebalan aktif alami terjadi setelah seseorang sembuh dari penyakit seperti cacar air atau campak, yang membuat tubuh mengenali antigen dan membentuk antibodi untuk melawannya di masa depan. Kekebalan aktif buatan diperoleh melalui vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin yang mengandung kuman penyakit yang dilemahkan sehingga tubuh membentuk antibodi tanpa menimbulkan bahaya. Vaksinasi dikenal sebagai imunisasi. Kemudian ada kekebalan pasif, adalah kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang tidak diproduksi oleh tubuh tetapi diperoleh dari luar. Kekebalan pasif juga bisa terjadi secara alami atau buatan. Yang alami, kekebalan pasif alami terjadi ketika bayi menerima antibodi dari ibunya, baik melalui plasenta selama kehamilan maupun melalui vaksin setelah lahir. Kemudian buatan diperoleh melalui pemberian antibodi yang sudah jadi dalam bentuk serum, seperti suntikan anti tetanus serum (ATS) atau globulin imun, yang memberikan perlindungan segera dan dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya ada kegagalan mekanisme kekebalan tubuh. Sistem pertahanan tubuh ibarat benteng yang melindungi tubuh dari serangan berbagai macam antigen. Akan tetapi, ada kalanya sistem pertahanan tubuh justru menyerang dan merusak tubuh itu sendiri. Keadaan semacam ini disebut dengan autoimun. Lalu ada contoh penyakitnya. Yang pertama ada lupus erythematosus, itu penyakit autoimun yang sering dijumpai. Lalu ada multiple sklerosis, itu serangan pada otak. Lalu yang terakhir ada Crohn, itu serangan pada usus. Selanjutnya ada autoimun. Penyebab dari autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali sel, jaringan, atau organ tubuh sendiri sebagai ancaman dan menyerangnya. Terus faktor resiko autoimun itu lebih sering terjadi pada wanita, terutama usia produktif, tidak menular, tetapi ada kecenderungan menurun atau genetik. Pemicunya itu infeksi virus, paparan sinar matahari, stres kronis, gangguan hormon, kehamilan, dan faktor usia. Di sini ada gejala autoimun. Yang pertama, mulai dari titik merah, terus rambutnya jadi rontok, terus sering pegal-pegal, demam yang tidak jelas sebabnya, terus cepat capek atau lemas yang berkelanjutan
berkelanjutan, terus mata dan mulut kering pada sindrom Sjogren, terus kulit yang mengeras, terus nyeri-nyeri di sendi jari. Beberapa jenis penyakit autoimun semakin parah apabila mengalami infeksi oleh virus, paparan sinar matahari, faktor usia, stres kronis, gangguan hormon dan kehamilan. Penyakit autoimun dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada tubuh yang semakin parah dengan adanya faktor kronis. Jadi sekian presentasi dari kelompok kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, apa hubungan sistem imun sama kanker dan kenapa tubuh kita nggak bisa melawan kanker sendiri? Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Misalnya kan ada orang yang bersih banget, terlalu bersih, terus dia jadinya kalau kena debu sedikit jadinya sakit. Apakah dia yang terlalu bersih itu imunnya bagus, apa malah dia imunnya nggak bagus? Jadi karena dia terlalu bersih, terus dia jadi kalau kena debu sedikit setitik pun jadinya dia gampang sakit. Apakah itu imunnya gimana? Iya. Ya, gimana ya? Jadi aku nanya misalnya kita dalam sehari itu kerjain banyak aktivitas. Nah tiba-tiba di hari besoknya atau di malam jadi kita dalam satu hari itu ngelakuin banyak aktivitas. Nah di malam hari itu atau di besokannya itu tiba-tiba kita demam. Itu karena apa? Penyebabnya itu masih ada pertanyaan itu. Sistem imun bertugas mengenali dan menghasilkan sel normal, masuk ke kanker yang baru. Proses ini disebut imunosirkulasi. Jika sistem imun bekerja dengan baik, ia dapat mengenali sel yang mengalami mutasi genetik dan menghasilkan sel tersebut sebelum berkembang menjadi
Ya jawab. Jadi kan orang tersebut itu tuh udah terbiasa tumbuh di lingkungan yang bersih kan tadi katanya. Dia tuh selalu membersihkan diri, jadi sekitarnya juga bersih. Jadi sistem imunnya itu kurang terlatih. Jadi ketika dia kena debu atau apapun itu, dia tuh jadi sensitif, terus jadi beraktivitas terhadap hal-hal sepele kayak debu. Itu ada namanya katanya hipotesis hygiene. Izin jawab pertanyaannya Wawan. Jadi sistem imun itu adalah ketahanan alami tubuh terhadap infeksi dan penyakit seperti jaringan kompleks yang terdiri dari sel, organ, dan molekul yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari ancaman. Sistem imun ini seperti memiliki tentara yang melindungi tubuh dari serangan kuman, mikroba, bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Kalau misalnya izin jawab pertanyaan jawaban tadi. Jadi demam itu adalah peningkatan suhu tubuh yang dimana respons alami sistem kekebalan tubuh itu terhadap infeksi atau kondisi lain yang memicu peradangan. Sistem kekebalan tubuh itu melalui respons seperti demam dan meningkatkan fungsinya untuk melawan infeksi dan memulihkan kondisi tubuh. bilang kalau banyak aktivitas terus dia bisa sakit. Sedangkan kalau misalkan dia nggak ngelakuin aktivitas apa tapi dia dapat sakit itu dia menyebabkan apa? Berarti sistem imunnya itu kurang kuat. Mungkin sel-sel imun di dalam tubuhnya dia kurang, jadi dia gampang capek. Lanjut ke kuisis ya. Bukan kuisis. Tutup dulu aja deh. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum